Pagi yang cerah, kita mulai langkah dengan semangat menebar cahaya. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Evenza, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan melakukan diseminasi atau praktek baik tentang budaya positif. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi Bu. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah Bapak Supan Sarjana Pendidikan yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di ruangan guru SD Negeri 80 Kota Lubuk Linggau dalam rangka diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Erik Evenza, Sarjana Pendidikan, dengan Ibu Renariana, Sarjana Pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita mendapatkan ilmu dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Sapaat, Sarjana Pendidikan Islam, kami persilakan untuk memimpin doa agar acara ini dapat berjalan dengan maksimal. Mari sejenak kita berdoa. Semoga kegiatan kita ini penuh berkah, penuh rahmat, dan ilmu yang disampaikan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Bapak. Bapak Ibu, acara selanjutnya itu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 80 Kota Linggau yang saat ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Supandra, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Erik Evenza dan Ibu Renariana sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau
Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 80 Lubuk Linggau yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa di sekolah kita di SD Negeri 80 Lubuk Linggau. Baiklah, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 80 Lubuk Linggau yang hari ini tidak bisa hadir karena ada dinas di luar. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rena Triana dan Bapak Erik Epenza yang sudah bersedia melakukan pengimbasan, membagikan ilmu yang didapatkan dari pembelajaran mengikuti guru penggerak untuk dibagikan kepada guru-guru kita di SD Negeri 80 Lubuk Linggau. Semoga nanti apa yang diimbaskan oleh Bapak Erik dan Ibu Rena bisa bermanfaat untuk guru-guru yang lain yang belum mengikuti CGP. Untuk Bapak Ibu guru nanti mohon diperhatikan dengan seksama, diperhatikan dengan serius apa yang dijelaskan oleh Ibu Rena dan Bapak Erik. Nanti apa-apa yang mungkin belum paham tentang materi budaya positif ini bisa ditanyakan dengan Bapak Erik Epenza dan Ibu Rena Triana. Mungkin hanya itu saja sambutan dari saya mewakili Kepala Sekolah SD Negeri 80 Lubuk Linggau. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sufatma Sarjana Pendidikan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rena Triana Sarjana Pendidikan dan Bapak Muhammad Erik Evenza Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Rena Triana Sarjana Pendidikan kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu aksi nyata pada modul budaya positif ini. Dengan tema budaya positif, kami ditugaskan untuk berbagi praktik baik kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekolah kami, yaitu SD Negeri 80. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu mohon sekiranya dapat dimengerti, keberadaan kami di sini bukan kami sebagai guru, bukan kami sebagai senior, tapi kami hanya ingin berbagi ilmu dari apa yang telah kami dapatkan beberapa bulan ini setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Habibina Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berada di zona yang nyaman, dunia yang aman, itu berkat perjuangan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberi izin, memberi tempat, memfasilitasi kami dalam rangka melaksanakan kegiatan kami ini, dan juga teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia mengikuti kegiatan kami, meluangkan waktu untuk menyimak apa-apa yang akan kami sampaikan nanti. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Ibu Nopi tadi, ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai ya.
Jangan tegang. Santai ya Bapak Ibu ya, santai, kita jangan tegang, kita belajar sama-sama. Jadi hari ini materi yang akan kami sampaikan tentang budaya positif. Topik pembahasan hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri dan kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Erik. Yang pertama tentang paradigma perubahan, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya akan menyampaikan 3 materi, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Erik. Mungkin akan dilakukan praktek ya, langsung oleh Pak Erik. Baik, lanjut. Budaya positif adalah di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sebenarnya tidak asing ya Bapak Ibu di sekolah kita. Walaupun kita baru mendapatkan ilmunya sekarang, tapi sudah beberapa tahun kita sudah mempraktekkannya. Contoh masalah 5S ya, itu sudah sering kita laksanakan. Kemudian kegiatan baca Yasin setiap hari Jumat itu sudah termasuk budaya positif. Jadi ini tidaklah lumrah bagi kita ya, ini sudah menjadi kegiatan umum yang sering kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif ini memang tidak mudah ya, sama halnya kita mengajak anak kita untuk belajar sholat. Yang pertama yang harus kita lakukan mungkin caranya paksaan, ya kan? Paksaan atau memberi reward, memberi hadiah kepada anak-anak agar ingin melaksanakan sesuatu yang kita inginkan. Yang pasti itu bersifat positif. Kemudian setelah dia dipaksa melakukan hal yang ingin kita capai, barulah nanti anak akan merasa bisa. Ya, anak sudah disuruh bangun, misalnya disuruh bangun sholat, nanti dia akan merasa bisa. Setelah bisa, anak itu akan merasa terbiasa untuk melakukan hal itu. Ya. Mungkin waktu kita mengajarkan anak untuk datang ke sekolah tepat waktu, mungkin bagi anak berat pertama, tapi lama-lama dia akan bisa dan kemudian terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa melakukan hal yang ingin kita capai tadi, lama-lama ini akan mudah menjadi budaya bagi anak itu sendiri. Sholat tadi, kalau dia sudah kita paksakan, akhirnya anak itu bisa, kemudian dia sudah terbiasa, akhirnya terbudaya oleh dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsiknya itu muncul dari diri anak itu sendiri. Dia tidak melakukan hal itu dengan paksaan, tapi atas kemauannya sendiri. Nah, kira-kira itulah budaya positif yang kita maksudkan pada saat ini. Kemudian ada perubahan paradigma. Istilah perubahan paradigma mengacu pada perubahan besar dalam pandangan dunia. Konsep praktik tentang bagaimana sesuatu bekerja atau dicapai. Perubahan yang akan kita bahas adalah perubahan di dunia pendidikan. Jadi Bapak Ibu, perubahan paradigma itu umum, tapi di sini kami hanya membahas tentang perubahan pendidikan yang ada di dunia pendidikan kita, khususnya di Indonesia. Kemudian perubahan paradigma ini tadi di dunia pendidikan berarti dia di sekolah. Nah, bagaimana sekolah itu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, kemudian lingkungan yang positif, kemudian lingkungan yang aman,
dan nyaman. Nah, ini menjadi PR bagi kita untuk membuktikan budaya positif ini bisa ada di sekolah kita. Kita bisa dulu membangun sekolah yang bisa menyenangkan bagi murid kita, kemudian bisa membuat lingkungan positif bagi mereka, terus bisa aman bagi mereka dan nyaman juga untuk anak-anak kita. Nah, kalau ini sudah ada pada sekolah kita dan sudah dirasakan oleh anak-anak kita, barulah anak kita bisa berpikir, bisa bertindak, kemudian bisa mencipta, bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab. Nah, jadi sangat nyambung ya materinya ya Bapak Ibu ya, dari mulai budaya positif tadi. Budaya positif harus didukung dengan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, kemudian lingkungan yang positif, terus juga menyenangkan. Semuanya itu kita tujukan hanya untuk kepada murid Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang ini dunia pendidikan ini semuanya harus berfokus kepada murid khususnya, karena memang itulah tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi setelah semua itu untuk murid, kemudian murid itu juga akan menghasilkan apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang dicita-citakan oleh dirinya sendiri dan juga oleh sekolah. Kemudian setelah mereka mendapatkan semua itu, maka harus didalami dengan atau diiringi dengan kedisiplinan. Kedisiplinan ini termasuk dalam teori kontrol, ya, teori kontrol. Karena disiplin ini harus terkontrol, dia harus terakomodir, tidak bisa berdiri sendiri. Sebelum kita menciptakan disiplin, sebelum kita menciptakan kata kontrol, apa yang harus kita kontrol? Ya kan? Pasti ada disiplinnya dulu. Apa yang harus kita disiplinkan? Baru bisa kita mengontrol. Kontrol ini untuk siapa? Kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu, coba perhatikan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengempalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian ada rekan B, tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B tadi boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda agar Anda bisa membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu kita praktekkan. Nanti saya yakin ada pemikiran yang terpikir oleh Bapak Ibu. Siapa sih yang bisa mengontrol diri kita? Coba Bapak Ibu cari pasangan, berpasangan, cari pasangan. Nanti kita coba, pasti ada pendapat yang sangat menarik dari apa yang akan kita coba ini. B. Baik, silakan dipraktekkan. Apakah yang B itu ingin membujuk, atau dengan cara menghardik, atau dengan cara memaksa agar kempalan tangan yang A itu terbuka. Di depan jadi Pak Erik dan Pak Supanta.
Buka. 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 Menghardik ya. Mengintimidasi. Kalau udah dibuka awas. Tidak kan? Buka. Ada kan? Buka. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi B dan Bu Eka. Kasih duit yuk, goda. Kami kan goda. Emang bodoh. Tes. Buka dah. Jangan Bu. Buka lah. Jangan. Buka. Tolong Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempraktekkan. Ada yang ingin memberi pendapat tentang apa yang kita praktekkan tadi? Boleh Bu, silakan. Alhamdulillah yang kami ambil dari permainan buka dan A dan B tadi, ternyata alhamdulillah ya, sesuatu hal itu jika kita bisa membujuk dengan pelan atau dengan adanya reward penghargaan, insya Allah anak itu bisa nurut dengan kita Bu ya. Tetapi kalau kita menghardik dan keras, anak itu tidak mau menurut sama sekali. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Supandra ada pendapat lain? Kalau menurut pendapat saya, kepalan tangan itu yang bisa membuka dan menutupnya adalah kita sendiri. Jadi bagaimana posisi kita mengontrol, bagaimana posisi kita melihat kapan kita harus membuka kepalan tangan itu dan kapan kita harus menutup kepalan tangan itu. Jadi semua itu ada pada diri kita. Mungkin itu Bu pendapat dari saya. Baik, terima kasih Pak Supandra dan Bu Novi. Jadi dari dua yang telah memperagakan permainan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu Pak Supandra bersikeras tidak mau membuka kempalan tangan dengan bujukan Pak Supandra. Pak Erik juga tidak mau membuka kempalan tangannya tadi. Ternyata tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi untuk kasus yang dipraktekkan oleh Bu Eka dan Bu Novi tadi, Bu Novi, Bu Eka bisa membujuk Bu Novi dengan memberikan reward ya, semacam hadiah kepada Bu Novi. Itu juga sebenarnya masih sama, kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Tapi kenapa Bu Novi tadi bisa dibuka kempalan tangannya dengan bujukan Bu Eka? Itu hanya atas izin Bu Novi, bukan paksaan dari Bu Eka. Jadi orang yang bisa mengontrol diri kita itu mendapatkan izin dari yang dikontrol tadi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Baik, lanjut. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Dr. William Russell dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
terlihat pada gambar. Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan. Ini termasuk dalam contoh yang dipraktekkan oleh Ibu Nopi dan Bu Eka tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, termasuk anak ini ilusi guru mengontrol murid. Saat ini anak ini mungkin bisa menuruti apa yang diperintahkan oleh guru. Kenapa? Atas izin anak itu sendiri, ya. Atas izin anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Nah, usaha yang mengontrol murid ini ada pada jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari apa yang ia inginkan, apa yang saat itu yang harus dikontrol. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya ini pengembangan dialog yang negatif, ya. Ilusi membuat merasa orang itu bersalah. Ini akan berkepanjangan juga dalam jangka waktu, mempunyai jangka waktu terhadap anak didik kita. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti halnya kita guru memaksa kehendak kita kepada murid. Silakan kalian kerjakan ini, silakan kalian lakukan ini. Ya, anak mau-mau saja, tapi ingat itu karena anak ingin dikontrol dan mendapat izin kontrol dari anak itu sendiri. Biasanya ilusi yang ini kita menggunakan nilai-nilai atau catatan-catatan. Ini loh, kalau kamu tidak menuruti kata ibu, nilai kamu ini. Nah, ini berada pada posisi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya ini sering terjadi. Semua orang yang merasa lebih senior biasanya itu akan bertindak semena-mena terhadap orang yang berada di bawahnya. Nah, ini jangka waktunya panjang ya Bapak Ibu. Kasus yang seperti ini bisa jadi ini berujung kepada permusuhan. Paham ya Bapak Ibu sampai di sini? Baik, kalau paham kita lanjutkan. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada dua segmen, stimulus kontrol dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa tadi memaksa, ya. Kita harus bisa mengerti, memahami pandangan orang. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak kita bersalah, mungkin di mata kita bersalah, itu seharusnya tidak harus kita marah. Kita selidiki dulu. Karena apa? Baik buruk perilaku yang dilakukan oleh anak tadi, pasti mereka mempunyai tujuan tertentu. Nah, makanya kita harus pahami dulu anak-anak kita, mengapa dia melakukan hal itu. Nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Erik ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa. Walaupun bisa tadi hanya mendapatkan izin kita untuk dikontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Itu juga pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang tadi kata saya, anak-anak ada tujuan, ya. Kemudian untuk menyelesaikan juga ada pilihan. Tidak bisa kita yang mengontrolnya. Setelah kita tahu masalah yang mereka hadapi, kita kasih pilihan bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bukan kita yang menentukan pilihannya, tapi anak sendiri. Karena kalau anak itu sendiri, insya Allah dia akan melakukannya dan bertanggung jawab atas apa yang ia inginkan. Kemudian model berpikir menang kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang. Semuanya tidak ada yang kalah. Ya, dalam hal ini seperti menyelesaikan masalah, tidak ada yang salah. Semuanya benar, sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. What is discipline? Jadi kita masuk ke materi tentang disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena dengan hukuman, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri siswa. Yang pertama, tanpa kekerasan dan ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif. Kemudian yang kedua, diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi untuk menciptakan kedisiplinan itu harusnya, ya, maunya kita ingin disiplin itu berasal dari motivasi intrinsik anak itu sendiri, bukan dari eksternal tapi internal. Kalau dari eksternal itu tadi mungkin dengan bujukan, dengan ancaman, ya, dengan reward, hadiah, tapi anak itu tidak berasal dari kemauannya, dari kesadaran dirinya sendiri. Tuh maksudnya, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Satu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang akan kita ciptakan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari mana kita bisa menciptakan nilai-nilai ini? Dari motivasi intrinsik anak tadi. Sudah ada kemauannya sendiri, kemudian ia ingin melaksanakan itu atas kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada bujukan, semuanya didasarkan dari motivasi intrinsik ini. Maka tercapailah nilai-nilai universal ini. Baik, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita memerintahkan seorang anak
dia mau, dengan catatan atas izin anak itu ya kontrolnya. Tapi anak itu akan berpikir, kalau saya tidak mau, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi belum dari dalam diri anak, masih dari eksternal, bukan dari dalam diri. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga ini berada satu tingkat dari motivasi yang pertama, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti Bu Nopi dan Bu Eka tadi, bisa dirinya dikontrol orang lain karena ada imbalan. Maka muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini? Mungkin tadi Ibu Nopi berpikir, saya akan mendapatkan uang jika saya membuka kempalan tangan saya, ya kan? Nah, ini berpikir, berarti yang dilakukan oleh Bu Nopi tadi motivasi eksternal, belum dari diri sendiri karena ada uang tadi, ya Bu Nopi ya. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Inilah harapan kita Bapak Ibu guru ya, semuanya kita ingin anak-anak kita ini menggapai motivasi internal ini. Jadi motivasi internal intrinsik yang berasal dari diri anak kita sendiri. Jadi kalau misalkan anak itu melakukan motivasi ini, dia akan bertanya kepada dirinya, apa yang akan saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, kalau kita misalkan menyuruh anak, tolong ambil ini nak, mungkin anak itu kalau dia sudah berasal dari dirinya sendiri tadi, intrinsiknya tadi, kalau saya melakukan ini, saya berbakti kepada guru saya, ya kan? Saya menghormati guru saya. Bukan dia berpikir, kalau saya pergi tadi apa yang akan saya dapatkan? Apakah nanti uang, apakah nanti hadiah, ataukah yang lainnya? Nah, kalau sudah sampai ke motivasi ini, anak yang kita perintahkan akan muncul rasa ikhlas dari diri anak itu sendiri. Bukan mengharapkan apa-apa, tapi keikhlasannya yang berada dalam dirinya. Jadi itu sudah menjadikan contoh dari motivasi internal. Bapak Ibu guru, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Coba ada yang bisa menjawab dari kedua pertanyaan itu, Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat? Ya, Pak Dedi. Yes, ya, terima kasih untuk Bu Rena. Menurut saya untuk pertanyaan yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya setuju, karena dengan kita memberikan disiplin itu, hukuman itu jadi memotivasi anak untuk tidak untuk takut dihukum, jadi mereka akan disiplin. Yang kedua itu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Juga lebih setuju lagi, karena dengan kita memberikan penghargaan itu jadi memotivasi anak untuk terus belajar lebih giat lagi. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi atas pendapatnya. Jadi selama ini kita sama berpendapat dengan Pak Dedi, ya. Dengan memberikan hukuman, tentu anak itu akan menjadi disiplin. Semua guru sepakat. Iya. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Juga sependapat. Ini biasanya bisa sering dilakukan pada kelas bawah ya, kelas anak TK, anak SD kelas 1, kelas 2 itu sangat senang sekali jika diberikan hadiah. Jadi Bapak Ibu, ternyata apa yang kita lakukan selama ini belum tepat, ya, belum tepat. Bahkan pada teori positif ini,
budaya positif ini, hal ini kalau bisa jangan dilakukan, ya. Hal ini kalau bisa jangan dilakukan. Biarkan kedisiplinan ini berasal dari motivasi internal anak. Biarkan motivasi belajar anak itu berasal dari motivasi internal anak, bukan karena kedisiplinan memberi hukuman, bukan karena penghargaan tadi biar anak lebih belajar lebih giat. Nah, sebenarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang selama ini belum tepat ternyata setelah kami belajar budaya positif ini. Alangkah baiknya anak-anak kita itu melakukan disiplin dan belajar itu berasal dari dirinya. Sudah saya sampaikan dari awal ya Bapak Ibu, membangun budaya positif tidaklah mudah. Tadi ada apa? Paksaan, kemudian baru bisa terus terbiasa, baru menjadi budaya. Nah, ini yang harus kita ciptakan saat ini. Memang berat, tidak semudah membalik telapak tangan. Ini membutuhkan waktu ya Bu ya. Ya Bapak Ibu, membutuhkan waktu untuk kita merubah beberapa hal yang pernah kita lakukan selama ini, khususnya masalah disiplin dan penghargaan. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sepakat sekarang Bapak Ibu ya? Ya, kita coba, insya Allah nanti lama-lama akan menjadi budaya bagi anak-anak kita. Pendapat hukuman dengan konsekuensi, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Di sini ada, Eno datang terlambat ke sekolah, sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Ini biasa guru olahraga. Kalau menurut Pak Dedi ini hukuman atau konsekuensi Pak ya? Ini adalah hukuman. Jadi kalau konsekuensi ya Bapak Ibu, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Tini karena telah mencoret buku Siti. Nah, sedangkan Enoh tadi dia kan datang terlambat. Datang terlambat, maka dia mendapat hukuman dari Pak Hasan. Karena sudah beberapa kali terlambat, akhirnya dia mendapat hukuman dari Pak Hasan. Nah, sedangkan Siti itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh karena dia merugikan orang lain, ya. Konsekuensinya harus dibersihkan bukunya, dia merugikan orang lain. Sedangkan Eno dia merugikan dirinya sendiri, jadi bisa dihukum. Tapi kalau dia merugikan orang lain, berarti kita masukkan ke konsekuensi yang harus diterima. Bapak Ibu, ini materi terakhir kita di saya ya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Eri. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada hukuman, kemudian bentuk disiplin yang terbagi menjadi dua. Untuk membentuk disiplin ini tadi ada konsekuensi dan ada restitusi. Misalkan satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan, jadi bisa memilih. Jadi Bapak Ibu, dari yang saya tayangkan ini, beberapa kasus ini dapat kita simpulkan ya, berdasarkan kasus yang ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Anak itu terlambat kan tidak terencana, tiba-tiba. Nah, itu bentuknya hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melanggar suatu kedisiplinan sekolah. Kemudian dari pihak guru itu memberikan hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan. Kalau misalkan restitusi itu
sebelum kita melakukan restitusi, kita juga membuat dulu keyakinan, kedisiplinan, aturan sekolah. Jadi kalau seandainya anak ini terlambat, kita tanyakan, kenapa kamu terlambat, dari mana. Kemudian cara menyelesaikannya juga dia dengan restitusi, dengan pilihan. Kemudian disiplin itu dapat dalam dua bentuk ya Bapak Ibu ya. Sudah saya jelaskan, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, pada konsekuensi, murid itu sebenarnya masih tetap tidak nyaman konsekuensi itu, karena masih dalam bentuk hukuman, walaupun tidak tidak nyata, tapi jangkanya itu dalam jangka pendek. Tapi kalau hukuman itu bisa jadi jangka waktunya panjang, bisa jadi dendam dan permusuhan kepada kita. Tapi kalau konsekuensi itu jangka pendek sesaat, ya. Tapi restitusi mudah-mudahan tidak menjadi pertentangan antara kita dan anak, karena itu sudah menjadi kesepakatan antara siswa dan guru, begitu juga sekolah. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini dari materi yang saya sampaikan? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Erik. Silakan Pak Erik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah belajar bersama-sama dengan Ibu Rena, yang mana tadi telah menyampaikan materi tentang budaya positif, di mana materi yang disampaikan oleh Bu Rena tadi, yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua paradigma, yang ketiga teori motivasi, di mana teori itu berasal dari internal di dalam diri kita sendiri, kemudian dari eksternal. Tapi yang dijelaskan tadi, hendaknya kita sebagai guru menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak itu sendiri, sehingga anak itu akan sadar dan mengikuti apa yang sebenarnya yang terjadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Rena. Di sini yang pertama yaitu keyakinan keras. Setelah berasal motivasinya sudah tentu, kita akan membuat keyakinan keras. Apa itu keyakinan keras? Di sini keyakinan keras merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di mana keyakinan keras, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di mana keyakinan keras ini merupakan disiplin positif Bapak Ibu, yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Sebelumnya, saya sebelum mempelajari tentang keyakinan kelas, biasanya saya menerapkan di kelas itu menggunakan peraturan. Ternyata setelah saya mempelajari di guru penggerak ini, ternyata yang lebih tepat itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa? Nah, di sini yang akan kita bahas bersama-sama. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Sama tidak Pak Bayu? Coba Pak Bayu. Menurut Pak Bayu, keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Beda Pak Erik. Karena kalau peraturan itu yang buatnya sekolah. Kalau keyakinan kelas itu peraturan yang dibuat oleh guru dan murid di kelasnya masing-masing. Wah, luar biasa Pak Bayu. Pak Bayu sudah memahami ini. Bapak Ibu, di sini keyakinan dan peraturan itu tidak sama. Mengapa tidak sama? Yang pertama kita bahas dulu yaitu keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa dan harus dipatuhi oleh siswa. Biasanya kita yang buat peraturan, tidak ada komunikasi dengan siswa lagi. Siswa jangan telat, kita tulis. Jadi siswa mengikuti kita. Seharusnya kita menumbuhkan keyakinan yang kata Ibu Rena sampai tadi, sadar dari diri kita sendiri. Dengan adanya kesadaran mereka, kita melakukan diskusi. Kelas itu pengennya seperti apa? Pengennya bagaimana? Jadi yang memiliki keyakinan kelas itu bukan guru, siswa dan guru dengan melalui kesepakatan bersama. Sehingga mengapa kalau kesepakatan dibuat oleh dua orang, ini dampaknya sangat positif, akan sadar untuk mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan membentuk bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas dia bersifat umum, tidak terinci atau lebih konkret, terfokus. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, di mana kata-katanya itu yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Siswa kalau banyak-banyak itu susah memahami, apalagi kita buat banyak-banyak, tambah dikit baik dia susah memahami, apalagi kita buat yang terlalu banyak dan terlalu panjang. Selanjutnya kita lanjut, yaitu semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, keyakinan kelas ini berasal dari mereka, Bapak Ibu. Dari diri, kelas ini pengennya seperti apa? Oh, kelas ini pengennya, Pak, aku pengennya kelas yang nyaman. Oh, berarti Rini tulis maju ke depan, pengennya aman. Pak, aku udah ada yang nyanyi-nyanyi. Nah, bikin. Nah, terus kita bikin apa yang mereka itu, kemudian kita sajikan bersama-sama. Yang mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sehingga nantinya ini akan diikuti dari diri dia sendiri, akan tumbuh. Karena mengapa? Kesepakatan dibuat atas kesadaran diri mereka sendiri. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini sifatnya fleksibel. Kalau keyakinan kelas masih ada yang kita butuhkan, kita bisa merubah atau menambahnya sesuai kondisi kelas kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya, nah ini contoh membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Contohnya, komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. Ini dia bersifat universal. Berarti tanggung jawab, dia tanggung jawab atas diri dia sendiri, apa yang terjadi di dalam kelas, baik lingkungan kelas ataupun hal-hal yang mereka hadapi di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas saya, yaitu di kelas 5. Ya, saya melakukan berdiskusi dengan anak-anak, kemudian saya lakukan apa yang mereka inginkan, kemudian suruh tempel di papan tulis, kemudian kami bikin keyakinan yang kami
bersama-sama diskusi. Ini keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Coba sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar, apa itu kebutuhan dasar itu? Ada yang bisa? Coba Pak Banter, apa itu kebutuhan? Iya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Erik ya. Kebutuhan dasar manusia itu menurut saya kebutuhan yang dibutuhkan manusia yang sangat penting ya Bapak Erik untuk menunjang kehidupan manusia. Mungkin itu saja Pak. Mohon penjelasannya lebih lanjut Pak. Oke, benar sekali Pak Matra. Kebutuhan yang kita butuhkan untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat guru lakukan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Apa sih kebutuhan yang diperlukan oleh siswa kita? Apa sih keinginan yang siswa kita butuhkan? Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, Bapak Ibu. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar siswa. Mereka akan melakukan pelanggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Itulah dia melanggar. Melanggar itu apa? Guna untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Nah, kita memahami bagaimana seorang guru memenuhi kebutuhan dasar atau memahami kebutuhan dasar yang diinginkan oleh siswa. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Ini menurut Wak Dr. William Grazer. Kata Wak itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sama-sama pahami. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa aman. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman,
pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Cak mano nak belajar dengan serius kalau perut lapar. Jadi cak mano nak belajar dengan fokus kalau kebutuhan perutnya kerucut. Iya, tidak terpenuhi dengan baik. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik jika mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar? Atau misalnya bila rumahnya kebanjiran, buku-bukunya basah, jadi ke sekolah tidak membawa buku sehingga kebutuhan saat belajar tidak terpenuhi. Iya. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kedua, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, dan kelompok di mana tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Pernah ada bu? Wah, dia serius belajar. Giliran guru lainnya lesu, ngantuk. Nah, ini kebutuhannya kasih sayang dan diterima. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebayalah sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, kalau kita sudah paham, kita bisa mengatasi. Solusinya bagaimana mengatasi kebutuhan kasih sayang terhadap siswa kita. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Pada kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan murid harus diberi kesempatan untuk pilihan yang mereka ambil. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja bu. Kita kasih bebas berkelahi, bebas mengambil yang punya orang. Bukan, kita bebas memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, bebas menyuarakan pendapat, bebas memberi kesempatan untuk mencoba. Bapak Ibu, bukan kita memberi kebebasan hal yang lain yang kita berikan seperti ini untuk berpendapat, kemudian memberi kesempatan untuk mencoba. Pak, aku tidak bisa, aku pengen mencoba, ya kita kasih. Jangan hanya orang itu. Kita lihat siapa yang butuh kebutuhan, kita kasih kesempatan. Oke, selanjutnya kebebasan penguatan dan pengakuan atas kebutuhan kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan yang pertama, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, menjadi kompeten dan menjadi terampil. Yang ketiga, diakui atau prestasi dan keterampilan kita. Yang keempat, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan. Yang pertama, siswa itu pengen dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Yang kelima yaitu keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, ini sering terjadi pada siswa. Dia pengen diakui, jadi dia melakukan sesuatu. Ada yang pengen diakui dengan cara berprestasi, Bapak Ibu. Dia belajar giat, dia pengen apa? Pengen diakui bahwa dia berprestasi oleh guru. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Pernah nggak Bapak Ibu mengalaminya? Nah, dia selalu ingin memimpin. Iya, dia tahu-taunya harus terdepan.
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, itu kebutuhan pengen pengakuan atau kebutuhan kemampuan. Selanjutnya, kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Karena mengapa? Murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi untuk mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, itu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini adalah studi kasus. Kita akan belajar, kita akan memahami tentang 5 pokok kebutuhan yang diinginkan. Ini kasusnya tentang Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, coba ada yang pengen? Nanti kita akan bahas dulu. Nah, ini alasan pertama kami. Misalnya alasannya pertamanya seperti ini. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan apa? Bertahan hidup. Iya, kebutuhan bertahan hidup. Itu dia melanggar. Karena apa? Karena dia belum makan. Dia untuk memenuhi kebutuhannya dia melakukan pelanggaran. Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Yaitu bertahan hidup yang dilakukan oleh Doni. Nah, jika Tommy beralasan seperti ini, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Karena apa? Doni itu di rumah kurang perhatian. Dia bikin masalah, biar dipanggil orang tuanya. Biar apa? Biar orang tuanya memperhatikan, peduli. Itulah dia melakukan kebutuhan apa? Kasih sayang. Oke. Nah, jika alasannya seperti ini, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Dia bosan makan mie telur. Dia pengen mencoba hal yang baru. Dia pengen bebas. Untuk memenuhi kebebasan dia itu dia melakukan pelanggaran. Itulah dia memenuhkan kebutuhan akan kebebasannya. Nah, alasan ini jika Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan. Biar apa? Yang lain takut galau dengan aku katanya. Nah, itu berarti kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni yaitu penguasaan. Yang kelima, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal.
karena diambil makanan dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan ini biar aku nak senang ini uang ekspresinya kuku cai. Nah, banyak kan kejadian kita bapak ibu, dia kalau terkenal pembulian. Nah dia itu yang pembulian itu apa, yang dia dibutuhkan apa, kebutuhan kesenangannya. Oke, sekarang kita akan belajar bersama-sama ya bapak ibu tentang studi kasus bersama. Kita tentukan apa ini kesenangan, apa ini penguat kebebasan, atau yang lainnya. Kita kasusnya, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari rumah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Bu Lisa, menurut Ibu Lisa, kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Dinda? Kesenangan. Kesenangan. Oke. Oke, kesenangan. Benar atau tidak? Oke, kita saksikan bersama-sama. 3, 2, 1. Wah, luar biasa. Kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi Dinda adalah kesenangan. Dia pengennya ngerjain tugas sambil bernyanyi, itu kebutuhannya. Selanjutnya kita perhatikan sama-sama. Ini sama, tinggal pertanyaan yang berbeda. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ayo, siapa yang bisa? Iya, Ibu Novi, siap. Mana mic satunya? Iya, nah. Iya. Bagaimana Bu Novi? Ini sering terjadi kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, benar nggak? Kita saksikan. Benar-benar Pak, benar. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima itu yang dipenuhi oleh Dinda. Ayo kita coba lagi. Nah, aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, apa yang berusaha dipenuhi? Apa buat Debbie? Iyo, dia pengennya bebas. Belajarnya cak itu baik. Knowledge catat. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Itulah kita coba kebebasan. Wah. Oke. Iya. Oke, tadi Ibu sudah paham tentang kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Oke, tadi ada apa baik? 5 tadi ya, dia masih ingat? Bertahan hidup, survival, Pak Bayu? Kebebasan, penguasaan, kasih sayang. Cukup lebih? Cukup. Oke, sekarang setelah kita mengetahui kebutuhan dasar, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ini bagaimana kita mengontrol posisi agar pembelajaran lebih menarik dan kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa. Yang pertama, 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersama. Yang ketiga, teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Pernah tidak kita melakukan seperti ini? Tapi yang diharuskan guru itu sebagai manajer.
untuk mengelola, tapi guru harus bisa sebagai penghukum, pembuat asa bersama, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Apa sih? Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menghukum menggunakan hukuman fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru sebagai penghukum sering berkata, patuhi aturan saya atau awas. Pernah nggak kita melakukan itu, Bapak Ibu? Nah, kalau pernah berarti kita tuh guru sebagai posisi penghukum. Kamu selalu saja salah terus. Nah, itu selalu menyalahkan. Berarti posisi kita kontrol apa? Sebagai guru, sebagai penghukum. Pasti selalu yang terakhir. Tidak pernah duluan. Nah, itu berarti kita tuh termasuk guru sebagai posisi penghukum. Nah, ada juga guru sebagai pembuat merasa bersalah, di mana posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pernah gak ibu melakukan? Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu tak menyangka kamu melakukan seperti ini. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, marah atau tidak? Nah, kalau ibu telah melaksanakan ini, berarti ibu tuh sebagai guru membuat merasa bersalah. Mereka, oh iya, aku bersalah, aku melanggar tata tertib. Nah, berarti ibu itu termasuk pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakitkan murid. Karena mengapa? Dianggap sebagai teman, bestie. Nah, pernah tidak kita melakukan sebagai bestie? Iya. Nah, contohnya ini. Ayo, bantulah demi bapak ya. Iya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu dianggap sebagai teman. Pernah tidak kita melakukan seperti itu? Kalau pernah, kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau ini mengawasi. Iya benar, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Contohnya seperti ini. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Nah, dia untuk memantau apa yang telah kamu lakukan. Nah, dia memantau apa yang dilakukan siswa itu. Sanksi atau konsekuensi apa? Apa yang dilakukan itu permasalahan, kenapa bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ini guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, seperti ini Bapak Ibu, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan keras. Dia membuka kesadaran diri, motivasi intrinsik yang ada pada anak. Kemudian, apakah kamu menghakiminya? Jika kamu menyakitinya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini yang guru tekan. Karena mengapa guru itu harus sebagai manajer, tidak boleh sebagai penghukum. Iya, seharusnya guru menjadi manajer. Coba. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada tugas. Ica tugas. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu Bapak Ibu? Rasa bersalah. Rasa bersalah.
Ayo. Saya kecewa dengan kamu. Mengapa Pak Dedi? Tidak apa-apa, kita diskusi. Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Nah, jadi di sini dia merasa bersalah. Jadi kecewa sekali dengan kamu. Kata kecewa sekali berarti ada sesuatu yang salah di situ. Sesuatu salah di situ. Jadi kita merasa apa sih yang kita rasakan? Kita pernah buat salah ke pribadi orang itu. Mungkin itu saja. Oke, kita tangan dulu. Kita kunci. Kita masuk ke yang nomor 2. Kau tidak benar-benar melakukannya. Ayo. Sebagai penghukum. Oke, kita kunci nomor 2. Boy, semangat. Kita benar atau salah kita kunci dulu. Yang 3, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayo Pak Endro. Besti, iya sebagai teman. Kunci nomor 3. Kita lihat nanti benar atau salah. Nomor 4, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Oke. Bu Lisa, setuju tak memantau? Setuju. Mengapa? Ayo, dari pertanyaan yang keempat, apakah kamu mendapat stiker binatang hari ini? Ayo. Bintang. Iya. Bu Lisa harusnya pertanyaan terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya. Oke. Ayo. Oh ya. Kalau nanti kita sama-sama coba Pak Bayu, menurut Pak Bayu apa itu? Nanti yang terakhir itu Lisa. Ayo. Gimana? Apakah kamu mau mendapatkan stiker sebagai pemantau? Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, yang terakhir ketua Pak Dedi. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir, Bu Lisa. Grogi Bu Lisa. Iya. Sebagai apa? Sebagai pemukul. Oke, Pak, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lihat jawabannya. Apakah yang kita pelajari tadi yang saya jelaskan sudah paham? Kita coba. Ayo, ada yang salah enggak? Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau dia kecewa berarti menimbulkan, benar kata Pak Dedi, orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukan berarti penghukum. Sedangkan ayo lakukan demi ibu berarti ada besti, pertemanan. Sedangkan apakah kamu mendapatkan stiker berarti itu tuh secara tidak langsung mantap. Oh, dapat tidak dari stiker hari ini? Stiker bintang berarti dia bertanya. 2 bintang berarti 2 kali dia bertanya. Oh, itu secara tidak langsung kita melakukan pemantauan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini guru sebagai manajer. Sedangkan yang kata Bu Lisa, kamu selalu yang paling terakhir. Iya, terakhir itu bukan di dalam hati Bu Lisa. Iya. Kalau bisa benar, harus yang terakhir di dalam hati, ada yang lain. Ya benar, sebagai penghukum. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow, luar biasa. Nah, tadi seru sekali materinya. Sekarang kita akan masuk segitiga restitusi. Wah, bagaimana apa sih segitiga restitusi? Pernah dengar tak Bapak Ibu? Belum. Iya. Nah, kita akan pahami bersama-sama. Oke. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikiran tenang
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini tugas kita sebagai guru. Bagaimana kita membantu siswa kita untuk mencari solusi mengatasi permasalahan. Di mana di segitiga restitusi guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin. Guru membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan memberikan penawaran bukan paksaan. Karena restitusi yang sebenarnya itu tanpa dipaksa. Ini Bu segitiganya. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3 Pak Dedi. Kalau kita mengatasi permasalahan, tidak bisa kita langsung menghukum. Ada tahapan-tahapannya dulu. Misalnya terjadi perkelahian, kita tidak langsung tak marah atau melakukan hukuman kepada itu. Yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Kita tidak bisa langsung marah. Kita menstabilkan keadaannya. Jangan langsung mengejes. Kau gara-gara berantem kau mencuci WC. Nah, kita sebagai guru, kata-kata yang bagus untuk menstabilkan itu, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa gunakan, kita bisa menyelesaikan masalah ini anak-anak. Kamu berhak merasa begitu. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kita menstabilkan dulu. Jangan langsung mengejes. Bapak juga pernah melakukan tidak disiplin, tapi Bapak belajar. Seharusnya kita harus lebih disiplin. Kenapa? Disiplin itu manfaatnya banyak untuk diri kita sendiri. Ya, kita posisinya menstabilkan. Selanjutnya, kita setelah stabil, kita masuk ke validitas tindakan yang sama. Sebagai guru, kita untuk menyadarkan diri siswa itu, apakah yang dia lakukan itu benar, apa yang dia lakukan itu salah. Dia tumbuh dari diri dia. Kita pancing, jangan kita langsung melakukan hukuman. Nah, ini Bu, bisa ada kata-katanya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan perkelahian itu. Nah, kita tanyakan, pasti dia ada alasan. Iya Bu, alasan aku dia ngerebut soal aku, jadi aku marah, jadi aku tinju palanya. Nah, berarti dia mengakui apa yang dia lakukan itu salah. Nah, berarti kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan, kemudian kita masuk ke tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan yang telah disepakati bersama tadi itu sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati bersama? Iya Pak, saya tidak sesuai Pak, karena melanggar keyakinan yang saya buat sendiri. Nah, apakah nilai kita percaya di kelas? Menurut kamu keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Ya Pak, aku berkelahi berarti aku saling menghargai, berarti aku melanggar keyakinan kelas saling menghargai. Ini namanya segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan praktik segitiga restitusi. Sebelum itu, kita akan menampilkan video tentang bagaimana penyelesaian segitiga restitusi. Soal ulangannya sudah Bapak bagikan ya? Ya, silakan itulah hasil ulangan kalian, silakan lihat nilainya. Kita sudah
waktunya istirahat, kalian boleh silakan untuk istirahat. Aku kecil sekali. Iya, gimana? Sudah jajan tadi? Sudah, Pak. Iya. Oke, kita yang dilakukan pertama itu menstabilkan identitas. Ada kasus tentang Inaya dengan Nadia, di mana pas pembagian nilai ulangan, nilai Nadia ini lebih kecil daripada Inaya. Yang terjadi, Inaya ini menanyakan bahwa dia merasa bangga bahwa nilai ulangannya mendapat nilai besar. Jadi dia bertanya kepada temannya, yaitu Nadia, yang mana Nadia mendapat nilai yang kecil. Jadi Inaya ini dengan bangga, tanpa sadar Inaya itu menyakiti hati Nadia. Oh ya, aku ini nilainya kecil. Itulah sehingga Nadia menjadi menangis. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan menstabilkan identitas. Kita sebagai guru tidak langsung marah, Pak Dedi. Ngapa mau ngucap itu, nyampe nangis itu? Tidak, kita menstabilkan identitas. Kita panggil dulu Inayanya. Inaya, sudah jajan ada belum? Sudah, Pak. Tahu tidak Inaya? Bapak panggil. Tahu, Pak. Nah, dia mulai menyadari. Bapak tahu tadi seperti yang Pak Erik jelaskan tadi. Saya tahu semua orang pasti mempunyai kesalahan, termasuk Inaya. Nah, berarti kita menstabilkan dulu. Kemudian kita masuk ke validasi tindakan, di mana kita apakah tindakan Inaya ini benar atau salah. Dengan dia tumbuh dari kesadaran diri, dia mengakui, oh iya, nilai saya bahwa saya melakukan kesalahan, ada keyakinan keras yang dilanggar. Itu kemudian kita masuk ke menanyakan keyakinan keras. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan keras. Apakah ada keyakinan keras yang Inaya langgar? Oh ada, Pak. Berarti tidak saling menghargai. Nah, tugas kita apa sebagai guru? Membantu mencari solusi. Apa yang harus dilakukan Inaya? Ya, Pak, yang saya lakukan untuk meminta maaf kepada Nadia. Karena apa? Telah melakukan mengejek nilai Nadia. Nah, itu contoh. Iya, itu contoh cara menyelesaikan segitiga restitusi. Kalau ditonton panjang. Oke. Sikat ya. Refleksi dulu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan pokok dan posisi kontrol. Nah, sekarang saya pengen refleksi pada peserta tentang materi yang saya sampaikan. Iya, Bu Novi, silakan untuk melakukan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gena Triana, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Muhammad Erik Effenza, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah kami hari ini sudah mendapatkan
ilmu yang sangat bermanfaat dari Ibu Rena tadi. Saya sudah mengetahui tentang motivasi eksternal dan internal. Ternyata selama ini saya masih motivasi eksternal itu dengan menghukum dan memberikan imbalan kepada murid. Insya Allah setelah kegiatan ini saya akan mencoba memotivasi anak untuk lebih ke internal. Kemudian untuk Bapak Muhammad Epenza, ini saya catat yang sangat saya senangi itu adalah 5 kontrol guru ya Bapak. Ternyata saya di posisi bestie sepertinya Bapak Ibu, bestie ya. Tetapi saya rasakan bestie ini untuk guru, untuk ke siswanya itu ada anak yang menerima dengan alhamdulillah yang bagus. Tetapi juga ada anak yang bestie kita itu harga diri kita juga agak kurang karena kebestian kita itu. Terima kasih ya Pak Erik. Ternyata nanti saya akan merubah dari bestie ini teman ke lebih ke pemantau atau manajer. Tapi perlu langkah-langkah dan motivasi lagi Pak Erik dengan Bu Rena atau motivasi saya. Jika saya melakukan bestie lagi, mungkin ingati saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Nopi telah melakukan refleksi. Selanjutnya saya minta 1 orang lagi untuk melakukan refleksi. Pak Bayu. Iya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rena dan Pak Erik. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Erik dan Bu Rena. Saya mendapatkan materi baru dan pembelajaran baru bagaimana sih cara mendidik anak murid dengan yang baik dan benar. Apalagi jika anak ada kasus kesalahan bisa kita terapkan di segitiga restitusi. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Rena dan Pak Erik sehingga saya mengetahui apa-apa yang saya harus lakukan kepada anak didik saya jika melakukan kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Bayu dan Ibu Nopi. Itulah kedepannya nanti setelah kita memahami bersama-sama, kedepannya kita akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Dimana kata Ibu Nopi tadi selama ini bestie, tapi kendalanya masih ada kendala. Kadang kita terlalu akrab dengan siswa, siswa menganggap kita menimbulkan sesuatu hal yang tidak bagus, dia keterlewatan. Nah itulah kita harus menjadi manajer. Jadi kita harus ada kontrol sebagai manajer. Berarti batasannya harus ada. Kalau dia butuh, kita sebagai teman. Tapi jangan sebagai teman terus. Kalau sebagai teman ya kita dianggap sebagai temannya. Jadi kita masuk ke dunia mereka. Oke, dari di sini baiklah dari refleksi dari Bu Nopi dan refleksi dari Pak Bayu. Di sini saya melakukan refleksi yaitu kesimpulan di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dalam menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, semoga materi yang kami berikan pada hari ini dapat diaplikasikan atau implementasikan pada proses pembelajaran sehingga dalam pembelajaran kita bisa menjadi guru yang baik, yaitu guru yang menuntun atau membimbing siswa kita. Baiklah, itu saja. Di sini sebelum saya mengakhiri, saya ada pantun untuk menutupi sesi diseminasi, yaitu badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Semoga sosialisasi kali ini bawa manfaat. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada Ibu moderator. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi dari Ibu Triana
Rena Triana Sarjana Pendidikan dengan Bapak Muhammad Erik Effenza Sarjana Pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kami. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang budaya positif, di mana materinya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, terakhir adalah segitiga restitusi. Semoga materi ini kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mari kita angkat tangannya, bertepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Bastian Nawawi. Setelah saya berdiskusi, saya bisa mengatasi masalah yang saya alami. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Nahwa Aulia. Setelah saya berdiskusi, saya bisa mengatasi masalah yang saya alami. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Pak Erik, jadi saya di sini banyak sekali mendapat wawasan yang baru. Sebagai guru yang berpusat pada peserta didik, juga banyak ilmu-ilmu yang baru, bagaimana guru menjadi kontrol bagi murid-murid, dan bagaimana juga guru menjadi pusat dari pembelajaran murid yang aktif, yaitu berpusat pada peserta didik. Mungkin juga guru juga sebagai kontrol untuk bisa murid-murid terus berkreasi, terus maju dalam pembelajaran, dan juga yang terpenting adalah terkhusus untuk guru sebagai penunjang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Mungkin itu. Rencana perbaikan implementasi, di mana saya akan memperbaiki cara penyampaian saya, yang mana penyampaian saya masih banyak terburu-buru. Nanti saya akan perbaiki menjadi lebih baik. Kemudian saya akan membagikan lebih banyak lagi contoh-contoh praktik baik yang telah saya laksanakan, sehingga teman-teman bisa mengimplementasikan cara-cara pembuatan keyakinan kelas, bagaimana posisi kontrol, dan menerapkan segitiga restitusi. Kedepannya juga saya akan melakukan diseminasi untuk di komunitas belajar, sehingga kedepannya teman-teman yang belum memahami tentang budaya positif dapat memahami tentang budaya positif yang akan saya terapkan. Mungkin itu saja rencana perbaikan kedepannya dari saya. Terima kasih.